Situasi terkini Rusia dan Ukraina di kota-kota perbatasan Kiev masih mencekam. Hujan artileri dan tembakan terus menghujani perkotaan. Invasi yang memasuki minggu kedua. Situasi terkini Rusia dan Ukraina. Pasukan Rusia terus membuat kemajuan signifikan di Ukraina Selatan, tetapi terhenti di beberapa wilayah lain. Situasi terkini Rusia dan Ukraina hari ini. Tentara dan sukarelawan membentengi ibu kota Kiev dengan ratusan pos pemeriksaan dan barikade yang dirancang untuk menggagalkan pengambil alihan. Hujan peluru dan roket terus-menerus jatuh di pusat-pusat populasi lainnya, termasuk pinggiran kota Bucha di Kiev, di mana wali kota melaporkan tembakan artileri berat. Kami bahkan tak dapat mengumpulkan mayat-mayat itu karena tembakan dari senjata berat tidak berhenti siang atau malam, kata wali kota Anatol Fedoruk. Di salah satu kota yang paling putus asa, pelabuhan selatan Mariupol, yang dikelilingi diperkirakan 200.000 orang, hampir setengah dari populasi 430.000, berharap untuk melarikan diri, dan pejabat Palang Merah menunggu untuk mendengar kapan koridor akan didirikan. Kepala negosiator Rusia mengatakan dia memperkirakan koridor akan digunakan pada hari Selasa. Duta Besar Rusia untuk PBB memperkirakan potensi gencatan senjata untuk pagi hari dan tampaknya menyarankan bahwa jalur kemanusiaan yang mengarah jauh dari Kiev dan kota-kota lain dapat memberi orang pilihan kemana mereka ingin pergi. Perubahan dari proposal sebelumnya yang hanya menawarkan tujuan di Rusia atau Belarusia. Tetapi keraguan muncul, didorong oleh kegagalan upaya sebelumnya untuk membawa warga sipil ke tempat yang aman di tengah perang darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Kantor Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, tidak akan mengomentari proposal terbaru Rusia, hanya mengatakan bahwa rencana Moskow dapat dipercaya hanya jika evakuasi yang aman dimulai. Tuntutan untuk lorong-lorong yang efektif telah melonjak di tengah peningkatan penembakan oleh pasukan Rusia. Pengeboman terus-menerus termasuk di beberapa wilayah terpadat di Ukraina telah menghasilkan krisis kemanusiaan berupa berkurangnya pasokan makanan, air, dan medis. Melalui semua itu, Zelensky mengatakan pasukan Ukraina menunjukkan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masalahnya adalah untuk satu tentara Ukraina, kami memiliki 10 tentara Rusia, dan untuk satu tank Ukraina, kami memiliki 50 tank Rusia, kata Zelensky kepada ABC News dalam sebuah wawancara yang disiarkan Senin malam. Namun dia mencatat bahwa kesenjangan dalam kekuatan semakin berkurang, dan bahkan jika pasukan Rusia datang ke semua kota kita, mereka akan menghadapi pemberontakan. Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat mengatakan beberapa negara sedang mendiskusikan apakah akan menyediakan pesawat tempur yang diminta Zelensky. Mariupol kekurangan air, makanan, dan listrik, dan jaringan telepon seluler terputus. Toko-toko telah dijarah saat penduduk mencari barang-barang penting. Polisi bergerak melalui kota, menyarankan orang-orang untuk tetap berada di tempat penampungan sampai mereka mendengar pesan resmi disiarkan melalui pengeras suara untuk mengungsi. Rumah sakit di Mariupol menghadapi kekurangan antibiotik dan obat penghilang rasa sakit yang parah, dan dokter melakukan beberapa prosedur darurat tanpa antibiotik. Kurangnya layanan telepon membuat warga yang cemas mendekati orang asing untuk menanyakan apakah mereka mengenal kerabat yang tinggal di bagian lain kota dan apakah mereka aman.